Salam sahabat-sahabat BBL dan TLW. Pada hari ini hari Jumat tanggal 7 bulan 2 2025 kita akan belajar dengan topik yang masih sama, yaitu menggunakan karunia untuk melayani. Ini pelajaran saya sangat suka sekali, namun kita betul-betul memang harus belajar untuk memahaminya. Karena setiap orang percaya, Bapak Ibu, telah diberikan karunia khusus oleh Tuhan. Setiap orang percaya. Karunia ini bukanlah untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk membangun tubuh Kristus dan melayani sesama. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu mengenali dan menggunakan karunia yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Sebelum semakin jauh, saya ingin memberitahu mengapa karunia itu tidak beroperasi melalui hidup kita kepada orang lain. Yang pertama, karena dosa. Dua, karena meniru orang lain. Tiga, karena tidak ada komunitas. Jadi tiga hal ini membuat karunia itu tidak beroperasi. Ada apa sih beda karunia dan talenta? Kadang kita membedakan karunia dan talenta itu kurang paham ya. Bapak Ibu, talenta itu hasil genetik ya, atau hasil latihan. Sedangkan karunia roh itu adalah hasil dari kuasa roh. Karena kalau talenta itu bisa dimiliki oleh siapa saja, baik orang percaya atau tidak percaya, Kristen atau bukan. Tapi karunia roh hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Jadi itu dia perbedaannya. Walaupun talenta dan karunia itu sebenarnya memang harus digunakan untuk kemuliaan Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk melayani orang lain. Talenta bisa digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tanpa tujuan rohani, seperti orang-orang yang jago nyanyi, musik. Itu talentanya tergantung mereka mau mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jadi itu dia perbedaan antara talenta dan karunia. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, Roh Kudus sudah memberikan pada setiap kita tanpa terkecuali. Dalam 1 Korintus 12, Roh Kudus itu telah memberikan karunia-karunia spesial, karunia-karunia kepada kita orang percaya. Dan itu juga tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roh Kudus sudah menempatkan pengurapan khusus kepada kita, kemampuan khusus dalam melayani orang lain. Kalau di dalam Efesus 4 ayat 1, perbedaannya dengan 1 Korintus 12 dan Roma 12 ini, di Efesus 4 ayat 11 itu adalah 5 jawatan. Rasul, guru, penginjil, gembala, dan lain sebagainya. Itu tidak semua orang memilikinya, karena itu diberikan. Itu karunia khusus seperti gembala. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, 5 jawatan ini contohnya mengajar. Ada panggilan khusus orang mengajar seperti Andrew Wommack, guru kami. Tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti Andrew Wommack, walaupun semua kita ini dalam kapasitas tertentu bisa mengajar. Contoh gembala juga. Ada panggilan khusus untuk gembala, tapi kita juga dalam hal-hal tertentu bisa menggembalakan. Ini pelajarannya luar biasa ya, yang perlu kita dalami. Saya baca 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih dari karunia Allah. Jadi untuk melayani satu dengan yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia Roh Kudus itu dimanifestasikan melalui kehidupan kita untuk kepentingan bersama dan untuk membangun. Firman Tuhan berkata. Jadi karunia yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Jadi memahami kasih karunia Tuhan adalah kunci untuk mengoperasikan karunia Roh Kudus secara efektif melalui pelayanan kita. Dan Bapak Ibu, kita tidak bisa memperoleh karunia ini melalui usaha atau prestasi kita sendiri. Itu diberikan oleh Tuhan.
karena kasih-Nya yang besar. Jadi ini pelajarannya sangat menarik. Tentunya kita tidak bisa memahami full semuanya dalam beberapa menit. Kita perlu merenungkannya, kita perlu mempelajarinya ya. Di dalam Efesus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Telah dianugerahkan masing-masing kepada kita menurut pemberian Kristus. Dan juga Roma 12 ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Terkadang ada orang menganggap sepele karunia seperti hospitality, senyum. Itu juga karunia Bapak Ibu. Itu bisa menolong orang lain. Jadi melayani dengan karunia yang telah diberikan itu berarti kita mengambil bagian dalam rencana Tuhan untuk memberkati orang lain. Tiap orang percaya harus aktif dalam menggunakan karunia mereka untuk melayani dalam tubuh Kristus, apapun itu. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi karunia-karunia itu untuk memberkati orang lain. Yang selanjutnya Bapak Ibu, karunia perlu dikembangkan dan dikobarkan. Perlu kita kembangkan. Ini tentunya memerlukan disiplin, memerlukan latihan, dan ketekunan. Jadi kita harus aktif dalam mengembangkan karunia kita melalui hubungan kita yang intim dengan Tuhan dan melalui prakteknya secara konsisten. Jangan takut mendoakan orang apapun penyakitnya, karena kita menyalurkan karunia-karunia yang ada pada kita untuk kesembuhan mereka. Jangan takut salah menyampaikan nubuatan yang disampaikan Roh Kudus melalui hati kita kepada orang lain. Sampaikan walaupun mungkin salah pertama, kedua, dan banyak kesalahan, tapi mari kita melatihnya. Karena apa? Karunia itu diberikan melalui kita kepada orang lain, lalu kalau kita menghambatnya, berarti kita menghalangi orang menerima berkat melalui kita. Firman Tuhan juga berkata, Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 16, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi kita perlu mengobarkannya, melatihnya. 1 Timotius juga berkata Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 14-15. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Artinya jangan lalai, berarti bisa lalai. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Jadi karunia itu harus dijalankan dengan kasih dan kerendahan hati Bapak Ibu. Tujuannya bukan untuk supaya kita terkenal, memegahkan diri, tapi untuk membangun orang lain, dan itu memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata yang sudah tidak asing lagi, 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Jadi dasarnya adalah kasih, bukan supaya kita terkenal, walaupun melaluinya mungkin bisa kita terkenal, dikenal orang, tapi tujuannya, sikap kita adalah karena kita memberkati orang, karena kasih, dan untuk memuliakan Tuhan. Ini luar biasa ya. Banyak orang merasa takut dan ragu dalam menggunakan karunia mereka. Ini kan tugas pendeta saja. Saya jemaat biasa, nggak akan dipakai Tuhan. Itu salah Bapak Ibu. Jadi di sini saya mendorong kita untuk percaya pada Tuhan dan berani melangkah dalam iman. Walaupun saya beberapa kali mendoakan orang yang sakit, setelah saya doakan hari ini dia menerima Yesus, besoknya dia meninggal. Dulu saya merasa terhukum, tapi itu bukan bagian saya Bapak Ibu. Bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab kita mendoakan orang, beritakan Injil. Beberapa waktu saya melayani di Ambon, saya mendoakan beberapa orang, hari ini saya doakan, besok meninggal. Puji Tuhan, dia masuk surga. Jadi harus kita mempraktekkannya, jangan takut salah.
Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi melalui kita melihat juga ya di dalam Alkitab tokoh-tokoh seperti Stefanus dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu mempraktekkan karunia-karunia mereka kepada orang lain. Bapak Ibu, dengan menggunakan karunia kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dan alat dalam tangan Tuhan untuk menyebarkan kasih dan Injil Tuhan. Jadi karunia-karunia itu beroperasi karena kita memberitakan kabar baik, kita memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang kita seharusnya bercahaya di depan orang dan orang-orang melihat Tuhan melalui kita walaupun nggak semua orang bisa menerimanya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi berusaha untuk membangun jemaat, untuk meneguhkan iman mereka. Sebagai penutup Bapak Ibu, karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagian yang sangat penting dari panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi saya mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan karunia tersebut, tetapi menggunakannya dengan penuh iman dan kasih untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena kita semuanya memiliki karunia-karunia yang bisa kita alirkan kepada orang lain. Ini sangat luar biasa, terus kita perlu mendalami pelajaran ini. Sebagai penutup saya ingin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Berikan kami hikmat dan keberanian untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melayani dengan kasih dan kerendahan hati, agar nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, pelajaran ini pelajaran yang sangat dalam dan sangat luas. Mungkin kita ini menyampaikannya masih dalam tahap permukaan. Namun kalau Bapak Ibu merindukan lebih dalam lagi, saya mendorong Bapak Ibu kalau ada kesempatan belajar melalui buku-bukunya Andrew, kalau ada kesempatan bisa masuk sekolah Charis Bible College ya. Demikian Bapak Ibu pelajaran kita 15 menit pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi hari Senin minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.